Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Ria, dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 4, yaitu mengenai bentuk dan sifat persamaan garis lurus. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap sehat selalu. Jangan lupa menjaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini yaitu 3.4 dan 4.4. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat memahami dan membedakan fungsi linier atau persamaan garis lurus dan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan fungsi linier atau persamaan garis lurus dengan tepat. Baik anak-anak, langsung saja kita memasuki pembelajaran, yakni menentukan bentuk persamaan garis lurus. Menentukan bentuk persamaan garis lurus terdapat dua, yaitu yang pertama kita menentukan bentuk persamaan garis lurus melalui satu titik dan gradien. Yang kedua, kita dapat menentukan bentuk persamaan garis lurus melalui dua titik. Slide berikutnya. Menentukan bentuk persamaan garis lurus melalui satu titik dan gradien. Jika suatu garis melalui satu titik, yaitu x1, y1, dan gradiennya diketahui, maka rumus menentukan persamaannya adalah y dikurangi y1 sama dengan m dikali x dikurangi x1. Langsung saja kita simak contoh berikut ini. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik negatif 2, negatif 3 dan negatif 4, 3 adalah. Coba kalian perhatikan penyelesaian. Yang pertama, langkah pertama kita harus mencari gradiennya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibanding X2 dikurangi X1. Dari sini kita selesaikan, maka gradiennya hasilnya adalah negatif 3. Selanjutnya, kita mencari bentuk persamaan garis dengan menggunakan rumus Y kurangi Y1 sama dengan M kali X dikurangi X1. Dari sini kita tinggal memasukkan untuk X1 negatif 2, Y1 negatif 3, dan M-nya sudah diketahui bahwasannya negatif 3 sudah kita cari. Dari sini kalian dapat menuliskan bahwa Y sama dengan negatif 3X, negatif 6, negatif 3. Dari sini menjadi bentuk baku, kita bisa sederhanakan, yaitu menjadi 3X plus Y plus 9 sama dengan 6. Menentukan bentuk persamaan garis lurus melalui dua titik. Tadi kita sudah membahas melalui satu titik dan gradien. Yang kedua, kita akan menentukan bentuk persamaan garis lurus melalui dua titik. Jika suatu garis melalui titik x1, y1 dan titik x2, y2, maka rumus menentukan persamaannya tetap sama, yakni menggunakan y dikurangi y1 sama dengan m kali x dikurangi x1. Untuk mencari m, kita dapat menyelesaikannya dengan delta y sama dibanding delta x. Baik, kita simak contoh berikut ini. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik negatif 2, negatif 3 dan negatif 4, 3 adalah. Kita lihat penyelesaiannya. Baik, kita lanjut pada soal berikutnya. Jika diketahui titik A 0,2 dan titik B 5,12, tentukan persamaan dari grafik tersebut. Penyelesaiannya. Sebelumnya kita harus mencari gradiennya terlebih dahulu dari kedua titik tersebut.
Setelah kita mencari penyelesaiannya, gradiennya hasilnya sama dengan 2. Setelah itu kita masuk pada rumus bentuk persamaan, yakni Y dikurangi Y1 sama dengan MX dikurangi X1. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa Y sama dengan 2X plus 2. Maka persamaannya adalah 2X dikurangi Y plus 2 sama dengan 0. Dari sini kalian paham? Untuk lebih pahamnya, kita lanjut pada slide berikutnya. Contoh soal. Sebuah tangga bersandar pada dinding tembok membentuk suatu garis lurus seperti pada gambar di samping yang memiliki kemiringan 5 dengan melalui titik negatif 2,8. Tentukan bentuk persamaan dari garis tersebut. Coba kita simak dan perhatikan penyelesaiannya. Penyelesaian. Untuk mencari bentuk persamaan dari garis tersebut, kita dapat menggunakan rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X dikurangi X1. Dari sini kita selesaikan, maka kita telah menemukan bahwa persamaan dari garis tersebut yaitu Y sama dengan 5X plus 10 plus 8. Maka dapat kita tuliskan menjadi 5X dikurangi Y plus 18 sama dengan 0. Ini termasuk salah satu contoh soal yang menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, persamaan garis lurus dapat kita terapkan dalam permasalahan kehidupan sehari-hari dengan penyelesaian bentuk persamaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat persamaan garis lurus. Sifat-sifat persamaan garis lurus terdapat 2. Yang pertama yaitu sejajar. Coba kalian amati grafik tersebut. Pada grafik gambar tersebut, semua garisnya membentuk garis yang sejajar. Apa yang kalian dapatkan dari mengamati grafik tersebut? Coba kalian teliti ulang. Kita bisa menyebutkan ciri-ciri dari sifat persamaan garis lurus yang sejajar. Yang pertama, garis-garisnya tidak berpotongan. Di sini, misalkan ada garis warna biru dengan garis warna merah. Garis warna biru dan merah, dia adalah garis yang sejajar, maka tidak berpotongan. Jadi, meskipun dia ditarik garis lurus, panjangnya sampai manapun, pasti dia tidak akan ketemu, yaitu garisnya tidak berpotongan. Yang kedua, dia memiliki nilai gradien yang sama. Coba kita lihat. Pada garis grafik persamaan Y sama dengan 2X negatif 8. Yang warna merah diketahui gradiennya yaitu M. M-nya yaitu 2. Sedangkan pada grafik yang garisnya warna biru juga dia memiliki gradien garis 2. Jadi dalam hal ini sifat persamaan garis yang sejajar maka memiliki nilai gradien yang sama. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Untuk sifat persamaan garis lurus yang sejajar, dia memiliki 2 bagian, yaitu yang pertama sejajar dengan sumbu X dan yang kedua sejajar dengan sumbu Y. Kalian bisa mengamati gambar grafik tersebut. Pada gambar grafik garis yang sejajar sumbu X, ciri-cirinya yang pertama garisnya horizontal, jadi dia itu horizontal dengan sumbu X. Kalau nggak di atasnya, pasti ya di bawahnya. Yang kedua, gradiennya bernilai 0. Apakah benar gradiennya 0? Nanti kita akan simak pada slide selanjutnya. Yang kedua, yaitu sejajar dengan sumbu Y. Sejajar dengan sumbu Y, gambar grafiknya yakni garisnya vertikal, ditarik dari atas ke bawah, sejajar dengan sumbu Y. Yang kedua, gradiennya tidak terdefinisi. Apakah benar gradiennya tidak terdefinisi? Pada slide selanjutnya kita akan membahas tersebut.
Baik, kita lanjutkan pada contoh soal. Contoh soal. Tentukan garis berikut sejajar dengan sumbu X atau Y. Yang A, garis P yang melalui titik A 8, -3 dan B 5, -3. Yang B, garis Q yang melalui titik C -1,1 dan D -1,4. Baik, pada penyelesaian soal yang A, yaitu MP. Kenapa di sini dituliskan MP? Karena dia adalah gradien dari garis P. Maka bisa dituliskan MP. MP sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibanding X2 dikurangi X1. Dari sini M garis P hasilnya adalah 0. Karena gradiennya bernilai 0, maka garis P sejajar dengan sumbu X, seperti yang kita ketahui pada slide sebelumnya. Yang kedua, yaitu kita mencari gradien dari garis Q. MQ sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibanding X2 dikurangi X1, di mana kita memasukkan Y2-nya, X2-nya, X1-nya, Y1-nya. Dari sini gradiennya hasilnya yaitu 3/0. Karena menyebutnya 0, maka di sini tidak terdefinisi. Karena gradiennya tidak terdefinisi, maka garis Q sejajar dengan sumbu Y. Jadi, di sini kita sudah membuktikan bahwa untuk yang sejajar dengan sumbu X, gradiennya memang bernilai 0. Dan untuk garis yang sejajar dengan sumbu Y, dia memiliki nilai gradien tidak terdefinisi. Seperti yang kita ketahui pada slide sebelumnya. Baik anak-anak, kita lanjut. Sifat persamaan garis lurus yang kedua, yaitu tegak lurus. Coba kalian amati pada gambar tersebut. Apa yang kalian dapatkan informasi dari gambar tersebut? Coba kalian perhatikan. Ciri-ciri dari sifat persamaan garis lurus yang tegak lurus adalah yang pertama, garis-garisnya berpotongan tegak lurus 90 derajat, di mana kalian coba lihat pada gambar tersebut. Misalkan pada grafik gambar yang berwarna pink dengan grafik gambar yang berwarna navy. Di situ garis-garisnya berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat. Yang kedua, hasil kali dari gradiennya sama dengan -1. Maksudnya bagaimana, Bu? Jadi gini, dalam persamaan garis lurus yang memiliki sifat tegak lurus, yaitu ada dua garis. Garisnya berpotongan. Pada dua garis tersebut, apabila gradiennya dikalikan, maka hasilnya sama dengan -1. Untuk lebih memahami kalian, coba kita lanjut pada slide berikutnya. Contoh soal, jika diketahui garis A yang melalui titik A 3,5 dan B 0,0, sedangkan garis B melalui titik R 0,0 dan S -5,3. Tentukan apakah garis-garis tersebut saling tegak lurus. Baik, coba kalian amati pada penyelesaian berikut ini. Yang pertama, kita harus mencari gradien dari garis A. Dari sini kita mendapatkan nilai MA sama dengan 5/3. Selanjutnya, kita mencari gradien dari garis B. MB kita ketemu hasilnya 3/-5. Dimana karena kita perlu membuktikan hasil kali dari nilai gradien sama dengan -1, maka sesuai dengan slide yang kita ketahui sebelumnya, syarat tegak lurus yaitu MA dikali MB sama dengan -1, atau gradien awal dikali dengan gradien yang kedua sama dengan -1. Dimana di sini hasilnya sama, betul. Karena ini terbukti bahwa MA dikali MB sama dengan -1, maka garis A dan B saling tegak lurus sesuai dengan syarat tegak lurus.
Baik anak-anak, materi pembelajaran untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Apabila ada salah kata, Bu Ria mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Kita akan bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya, yaitu membahas bab baru tentang sistem persamaan linier dua variabel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.